Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang value change ya atau rantai nilai. Jadi rantai nilai ini adalah analisis internal untuk perusahaan ya. Jadi kalau kita mau menganalisis perusahaan kan ada dua tuh. Ada yang menganalisis eksternal atau luarnya, dan ada yang menganalisis dalamnya atau kita nyebutnya analisis internal. Nah, ada banyak teori dan pendekatan untuk menganalisis internal. Salah satunya adalah analisis value change ya, atau rantai nilai dari Porter. Nah, berbicara tentang analisis rantai nilai atau value change, sebetulnya kebagi menjadi dua bagian. Pertama adalah bagian yang kita sebut dengan nama primary activity gitu ya, atau aktivitas yang primer atau yang utama. Kedua ada aktivitas pendukung atau support activity. Jadi yang di atas ini support, yang di bawah adalah primary activity. Nah, gabungan antara primary dan juga support activity ini pada akhirnya akan menghasilkan margin. Kita akan coba ulas satu persatu ya. Jadi di dalam primary ini ada 5 kegiatan gitu ya. Mulai dari inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing and sales, dan juga service. Kemudian dari sisi support activity ada 4, dari procurement, teknologi development, human resource management, dan juga firm infrastructure. Jadi ini 5 tambah 4, jadi totalnya ada 9 kegiatan yang merupakan atau cerminan dari rantai nilai. Kita akan ulas ya rekan-rekan satu persatu dari yang pertama dulu di primary. Oke, yang pertama adalah inbound logistik ya. Nah, berbicara tentang primary, sebelum kita masuk ke inbound, di primary activity itu apa sih sebetulnya dimaksud dengan primary activity? Primary activity itu adalah sesuatu yang berhubungan langsung gitu ya, dengan penciptaan secara fisik gitu ya, maupun terhadap sales atau penjualan, terhadap maintenance atau perawatan, dan juga support atau dukungan untuk produk dan juga jasa. Jadi semua hal yang terkait dengan penciptaan bentuk fisik gitu ya, yang bisa menciptakan penjualan, kemudian bagaimana merawat dan juga mendukung produk dan service, itu disebut dengan primary activity. Nah, di dalam primary activity, di bagian pertama kita tahu tadi di primary ada 5. Yang pertama adalah inbound logistik. Nah, inbound logistik ini adalah terkait dengan proses yang berhubungan dengan menerima atau receiving, storing tuh mungkin menyimpan, dan juga mendistribusikan input di dalam perusahaan. Jadi dari menerima bahan baku sampai menyimpan bahan baku dan kemudian mendistribusikannya, tapi ini masih di dalam perusahaan ya. Tentu berbicara tentang inbound logistik erat kaitannya dengan aktivitas kita yang berhubungan dengan supplier ya, makanya di sini disebut sebagai supplier relationship. Jadi usaha kita pasti disupport bahan baku kan. Nah, disupport bahan baku dari supplier atau perusahaan lain, inilah yang disebut dengan inbound logistik. Apa saja kegiatan yang terkait dengan inbound logistik? Pertama adalah raw material handling atau bagaimana menghandle bahan baku. Kedua adalah receiving good, bagaimana menerima barang, gitu. Penerimaan barang, penerimaan bahan baku gitu ya. Ketiga adalah inspection, bagaimana melakukan pengecekan dari bahan baku, karena semua bahan baku yang dikirim sama supplier pasti kita cek satu persatu ya, ada problem apa enggak gitu ya. Karena kalau ada problem kan ini bisa jadi masalah di kemudian hari, sehingga harus kita klaim seandainya memang diperlukan. Kedua adalah storage atau penyimpanan, dan warehousing atau pergudangan. Nah, inilah aktivitas-aktivitas atau kegiatan yang ada di dalam inbound logistik. Kita lanjut di kegiatan kedua di primary activity, yakni operation. Ya, sesuai gambarnya, operation itu adalah proses mentransformasi atau proses mengassembling. Assembling itu menyatukan ya dari input untuk diubah menjadi output pada akhir, supaya pada akhirnya nanti bisa dijual ke customer. Jadi proses operation adalah proses merubah dari input jadi proses, jadi kita proses kemudian jadi output. Jadi IPO gitu ya, input, proses, output. Nah, di dalam operation, ya tadi kan kita udah bicara tuh tentang inbound logistik ya, nerima bahan baku, kemudian diolah di operation. Dari inputnya diolah supaya jadi output. Itu apa saja? Nah,
termasuk dengan machinery atau mesin-mesin dan juga melakukan testing produk ya. Tentu dengan ada mesin nanti kita bisa melakukan produksi dan transformasi ya, atau melakukan assembling. Karena ada banyak usaha yang memang sebetulnya nggak memproduksi barangnya dari luar, tapi sampai Indonesia dia dirakit kembali gitu ya. Itu namanya assembling, machinery ya, diperlukan mesin dan juga melakukan testing produk gitu. Nah, itu kegiatan kedua dalam primary activity. Kemudian kegiatan ketiga dalam primary activity adalah outbound logistik. Jadi setelah tadi kita handling bahan baku, kemudian kita proses dari input menjadi output gitu ya. Selanjutnya adalah aktivitas bagaimana mendelivery produk itu atau service itu ke customer kita gitu ya. Tapi aktivitas ini bisa dilakukan oleh perusahaan itu sendiri gitu ya. Jadi can be done by internal atau juga bisa dilakukan lewat vendor. Nah, ini menarik nih justru rekan-rekan semua. Jadi ada banyak perusahaan yang menghandle gudang atau warehousing-nya sendiri. Jadi setelah dia produksi dia punya gudang sendiri gitu ya. Tapi ada juga orang yang udah produksi kemudian dia naruh gudangnya di tempat lain gitu. Jadi gudangnya produksinya di perusahaan A, kemudian gudangnya di perusahaan B. Jadi dia nge-vendor gitu ya. Ada yang kayak gitu. Atau ada juga orang yang kalau teman-teman nanti cari berita tentang Amazon gitu ya, cari berita tentang Alibaba, ada istilahnya dengan nama fulfillment center. Ya. Jadi orang-orang yang menjadi supplier atau seller atau penjualnya Amazon Alibaba, mereka kadang-kadang nggak mau pusing. Saya cuma bisa produksi barang. Kemudian barang ini saya taruh deh di gudangnya Alibaba atau di gudangnya Amazon gitu. Nanti yang orang Amazon lah yang melakukan order processing, orang Amazon lah di gudang Amazon lah dilakukan packing gitu ya, dan juga dilakukan distribusinya gitu. Nah ini sudah mulai banyak dilakukan oleh banyak marketplace. Jadi boleh jadi kegiatan ini kalau kita pikir nggak usah divendorin lah ya, orang kegiatannya banyak, sayang nanti biayanya mahal. Mendingan kita bikin unit sendiri, unit warehousing sendiri bisa. Tapi juga ada perusahaan yang atau usahanya masih dia mikir usaha saya masih kecil, kalau saya perlu bikin warehousing kemahalan biaya gudang gitu ya. Lebih baik saya vendorin gitu. Nah, itu kan pilihan dalam bisnis. Nanti dia ngelihat yang mana nih yang lebih asik kan gitu. Kalau cuman produksi ada pesanan barang 1-2, masa iya kita bangun pabrik kan gitu ya. Logika sederhananya gitu. Kecuali pesanannya kontinu gitu ya, puluhan ratusan kali. Nah, kita bisa memutuskan untuk akhirnya membangun pabrik gitu ya. Sama juga dengan proses outbound logistik. Jadi hari ini bisnis udah canggih sekali gitu ya. Warehousing bisa divendorin, order processing bisa divendorin, packaging atau melakukan packing bisa divendorin gitu, labeling juga bisa gitu ya, sampai mendistribusikan ya. Jadi jelas ya bahwa bagaimana inbound logistik menerima supply, operation itu mengubahnya, kemudian outbound itu adalah bagaimana mendeliverynya gitu ya, mendeliverynya ke customer. Sederhananya adalah ini bisa berlaku gitu ya untuk banyak perusahaan, baik itu perusahaan yang bergerak di frozen food gitu ya, misalnya ngambil inbound-nya berarti ngambil supplier ikannya dari mana gitu ya, kemudian dia proses gitu ya sampai akhirnya jadi nugget gitu ya, atau jadi daging olahan atau jadi lain sebagainya. Nah, begitu juga dengan perusahaan air minum gitu ya, inbound-nya berarti bagaimana ngambil airnya itu dari water source-nya, mungkin dari sumber mata air gitu ya, di pegunungan, kemudian diolah pakai water treatment-nya gitu ya, pakai mesinnya. Nah, kemudian di delivery gitu ya, di packaging, dimasukin dalam botol, dikardusin gitu. Nah, itu bicara inbound, operation dan juga outbound gitu ya. Sama juga dengan perusahaan furniture atau yang bergerak di bidang kayu gitu ya. Mulai dari dia nerima kayunya, dapat dari petani atau ada pengumpul, kemudian dipotong-potong sama dia, dibentuk segala macam, itu masuknya operation, kemudian di delivery, diantar pakai truk, itu namanya outbound logistik ya. Kita sudah nyampe ke 3 hal atau 3 aktivitas dalam primary activity, kita masuk yang keempat. Setelah barang ini siap, maka selanjutnya marketing dan sales lah yang bekerja gitu ya. Mereka tugasnya adalah membujuk atau meyakinkan customer agar melakukan pembelian ke perusahaan kita, bukan ke kompetitor kita. Apa saja yang dilakukan oleh marketing and sales gitu ya. Dan marketing itu lebih gampangnya sih gini ya. Marketing itu tugasnya adalah bagaimana ngebuat crowd atau keramaian. Gimana ngebuat orang aware,
orang sadar bahwa kita jualan sesuatu gitu. Kalau sales lebih ke arah kalau sudah datang trafficnya, orang udah rame, tugas sales adalah bikin closing dan ngejualnya. Jadi itu kurang lebih bedanya antara marketing dan sales. Apa saja kegiatannya? Satu yang jelas dia bikin yang namanya value proposition. Value proposition itu singkatnya adalah nilai unik ya, nilai unik dari suatu barang. Bisa dari kualitasnya, bisa dari harganya, bisa dari pelayanannya gitu ya, bisa dari kecepatannya. Nah, itu kita harus tahu mendefinisikan apa yang unik dari barang kita atau jasa kita. Kedua, marketing and sales juga menentukan harga atau pricing, menentukan channel distribusinya lewat mana ya, apakah lewat reseller kah, lewat agen kah, distribusi kah gitu, distribusi lewat mana? Warung, supermarket gitu ya. Atau mungkin direct selling, nggak perlu pakai distribusi gitu ya. Terakhir adalah teknik promosinya. Ini yang dilakukan sama sales. Ini aktivitas keempat. Sampai terakhir adalah service. Service ini kata kuncinya adalah bagaimana bisa menciptakan nilai lebih ya, atau maintaining, paling nggak menjaga nilai lah. Kalau dia nggak bisa nyiptain value edit atau nilai tambah. Orang barangnya oke, suppliernya oke, diprosesnya oke, sampai udah jadi ke customer. Tapi kadang-kadang orang masih mikir ya, orang Indonesia apalagi itu. Kenapa mobil Eropa, Amerika tuh nggak selaku mobil Jepang? Karena orang banyak mikirnya, servisnya gimana ya gitu. Maintenance-nya susah nggak sih? Bengkelnya banyak nggak? Spare part-nya mahal nggak? Nah ini bagian dari servis ya. Bagaimana maintenance-nya? Jadi begitu belum lama Chevrolet keluar dari Indonesia, harga-harga Chevrolet ini ya jatuh turun semua gitu. Karena beberapa orang jadi bingung, wah ini kita nggak punya bengkel resminya di Indonesia nih, gitu kan. Nah itulah yang disebut dengan maintenance. Orang peduli karena nggak cuma punya barang, tapi bagaimana ngejaganya, repair-nya juga gitu ya, atau ngasih garansinya mungkin gitu ya. Atau ada call center kalau dia punya problem, itu menjadi hal pertimbangan konsumen juga. Dan pertimbangan perusahaan juga yang menentukan apakah barang ini akan laku apa enggak. Itu yang disebut dengan primary activity. Itu tadi 5, inbound, operation, outbound, marketing and sales, dan juga service. Nah, kita mulai masuk sekarang ke supporting activity. Di supporting atau support activity, itu pada intinya adalah dia merupakan kegiatan yang mensupport 5 aktivitas di primary tadi, gitu ya. Jadi apa sih support activity? Support activity adalah segala sesuatu aktivitas yang intinya mendukung atau mensupport primary activity. Di dalam support activity, kan tadi di awal kita sudah tahu ada 4 ya, dari procurement sampai dengan firm infrastructures. Intinya dari keempat ini bisa jadi atau keempat ini nanti bisa ada dari setiap tahapan yang ada di primary. Jadi kan kita punya procurement gitu ya, kita punya teknologi gitu ya, kita punya firm infrastructures gitu ya, kita punya human resource. Nah, keempat hal ini bisa ada di setiap tahapan primary. Nah, kita ambil contoh, kita masuk di procurement. Procurement itu kan pengadaan jual beli gitu ya, pengadaan barang lah intinya untuk satu perusahaan gitu ya. Nah, di dalam procurement ini biasanya kita tahu bahwa ada yang namanya purchasing inbound. Jadi beli bahan baku gitu ya. Pasti dong kalau tadi saya contohin perusahaan kita adalah frozen food, berarti ada satu bagian di perusahaan itu yang menangani pembelian barang dari supplier, pembelian ikan dari nelayan, pembelian daging dari peternak. Itu pasti ada tuh ya, karena dia purchasing inbound. Dan juga ada di sini ada nggak procurement berperan dalam operation? Ada dalam pembelian mesin, purchasing di operation gitu ya. Kemudian ada nggak peran procurement dalam outbound logistik? Ada. Kan tadi kan outbound kan berarti mendelivery dari tempat kita memproses sampai ke customer. Beli trackingnya, misalnya beli alat packagingnya, beli labelingnya gitu kan, menentukan vendornya, itu termasuk outbound. Sampai purchasing di marketing gitu ya. Nah, marketing and sales tuh pasti mereka butuh budget kan gitu. Mereka butuh belajar digital marketing. Apakah nanti main sosmednya di vendorin ke orang apa enggak gitu ya. Atau mereka mau training enggak biar bisa tahu gitu. Atau mau nambah follower enggak gitu. Atau mau naikin SEO-nya enggak. Atau dia mau beriklan enggak lewat Google gitu kan. Banyak hal gitu ya. Main ads jadinya. Nah, ini juga yang termasuk dalam kegiatan procurement yang ada pada setiap primary activity. Kemudian yang kedua, teknologi development. Nah, bicara teknologi pasti terkaitnya dengan ICT ya, information, communication, dan juga teknologi.
Intinya dengan adanya teknologi segala sesuatu lebih cepat, lebih mudah gitu ya, lebih terukur gitu ya. Dan karena semua yang tadinya dilakukan manual oleh manusia pelan-pelan mulai dialihkan ke sistem gitu ya. Nah, teknologi ini bisa dalam bentuk research and development gitu ya. Biasanya di kantor-kantor tuh ada tim BizDev gitu ya, business development, kalau enggak R&D, research and development gitu ya. Kemudian mereka biasanya mulai ngukur nih tentang stok produk ya. Bagaimana sih melakukan improvement dalam stok produk supaya kita nggak nyetok terlalu banyak. Semakin banyak kita nyetok berarti uang kita ketahan gitu ya, inventorinya. Bisa nggak sih kita bikin delivery waktunya lebih cepat setelah barang ini di stok, delivery-nya lebih cepat. Kan itu harus diukur kan, berarti harus dibikin catatan kan. Berapa lama sih truk ini nyampe ke sana? Berapa lama barang ini bisa nyampe ke sana? Itu kan diukur semua. Dan itu harus tercatat. Kalau dicatat pakai kertas, pakai buku bisa hilang. Tapi kalau kita punya sistem, jadi punya logbook sendiri, itu akan jauh memudahkan. Nah, berbicara tentang proses improvement, di perusahaan tuh biasanya ada yang namanya sistem pengendalian internal ya. Mereka bicara tentang bagaimana menjaga mutu di internal. Atau orang nyebutnya SLA atau orang nyebutnya LSA, Level Service Agreement. Jadi kalau dia bergerak, kalau dia beli dari supplier itu harus selesai berapa jam. Kalau dia mau produksi jadi nugget atau frozen food itu berapa jam. Kalau dia udah di packaging, di deliver ke gudang berapa jam. Itu namanya level service agreement. Jadi semua tertulis. Berapa dia harus cepat. Nah, itulah yang menjadi dasar bahwa proses itu terjadi. Nah, proses itu semua bisa terjadi kalau ada sentuhan teknologinya. Makanya teknologi development ini masuk dalam supporting activity. Terakhir adalah Enterprise Resource Planning atau ERP. ERP itu singkatnya gini, kalau misalnya ada bagian keuangan, ada bagian operation, ada bagian marketing, biasanya itu tulang punggung perusahaan tiga kan ya, marketing, operation, dan juga keuangan. Nah, bagaimana mengintegrasikan ketiga sistem ini, bagaimana mengintegrasikan semua aktivitas ini, biasanya pakai di develop dengan sistem baru namanya ERP. Jadi ERP itu mengcombine banyak aktivitas dari bagian tertentu untuk jadi satu sistem yang utuh gitu. Itu namanya ERP ya. Oke, kita masuk ke supporting yang ketiga, human resource management. Tentu bicara tentang support activity, bukan cuma bagaimana procurement yang ngebelinya, bukan hanya bagaimana mesinnya bisa ngebantu setiap atau mensupport setiap primary activity. Tapi bicara tentang support activity juga bicara tentang manusianya. Karena kan harus ada orangnya ya di belakang mesin itu gitu ya, man behind the gun-nya. Mau secanggih apapun sistemnya pasti ada orang, ada operatornya gitu. Makanya human resource ini menjadi penting gitu ya. Ada banyak hal yang bisa dilakukan dengan cepat oleh mesin, tapi ada beberapa hal yang nggak bisa dilakukan juga oleh mesin. Sentuhan personal itu tetap harus ada. Makanya peran HRD menjadi penting. Bagaimana proses rekrutmen yang benar, cari orang yang disiplin, terutama untuk di pabrik dan manufaktur. Ya, bagaimana proses meng-hire-nya, ya, proses interviewnya biar dapatnya benar-benar bagus, proses psikotesnya biar ketahuan nih orang sebenarnya gimana gitu ya. Proses pelatihannya, proses memotivasinya secara rutin gitu ya. Dan juga bagaimana sistem penggajian atau reward-nya maupun bonus, insentif segala macam. Nah, ini adalah bagian-bagian yang juga perlu di-combine oleh human resource supaya segala sesuatu itu terjadi dengan baik. Saya pernah diskusi dengan banyak HRD gitu dan mereka bilang bahwa Pak Hari proses rekrutmen itu mahal. Jadi sebenarnya perusahaan tuh nggak suka dengan orang-orang yang sedikit-dikit resign gitu ya. Karena mereka begitu mereka ngerekrut orang, apalagi perusahaan besar, proses rekrutmennya panjang, misalnya ada 5 tahapan atau 9 tahapan, kebayang nggak sampai dia diterima, itu biaya sebetulnya. Nah, dan banyak HRD juga ngesupin ini ke universitas-universitas untuk melakukan seleksi gitu kan. Itu kan biaya gitu. Kemudian mereka resign gitu. Udah dilatih cakep-cakep, capek-capek gitu ya. Udah siap tempur, resign dia kompetitor. Makanya banyak perusahaan yang sudah melakukan rekrutmen, terutama untuk orang-orang yang ditujukan untuk middle management, itu ada penaltinya. Kamu kalau masuk ODP, kamu kalau masuk manajemen trainee gitu ya, kalau sudah nggak boleh resign dalam waktu 3 tahun, nggak boleh. Kalau kamu resign sebelum 3 tahun atau sebelum 5 tahun, kamu bayar penalti sekian ratus juta.
Itu sebetulnya bukan cuma untuk nakut-nakutin supaya dia loyal, tapi juga sebenarnya untuk mengkompensasi biaya yang hilang dari proses dari awal dia direkrut. Dan terakhir adalah firm infrastructures atau infrastruktur perusahaan. Bicara tentang infrastruktur, ya sebetulnya infrastruktur itu dua sih kebagi. Ada yang namanya hard infrastruktur, jadi bentuknya fisik, ada juga yang soft infrastruktur. Nah, jadi ini sebagai support system gitu ya, yang bertujuan supaya tadi aktivitas yang ada di primary, kemudian didukung oleh support activity, semua bisa berjalan dengan baik gitu. Makanya perlu adanya manajemen, ada rencana strategik, perlu ada orang yang mengadministrasikan ini gitu ya, perlu ada orang keuangannya gitu ya, yang menjamin bahwa segala satu tercatat dan bisa dibayarkan tepat waktu. Dan juga perlu ada orang legal juga. Orang legal fungsinya bikin kontrak. Ya, karyawan-karyawan diikat dengan kontrak. Semua clear and clean gitu ya, berdasarkan perjanjian-perjanjian. Nah, itulah yang bagian terakhir dalam support activity. Jadi di singkatnya, kalau saya boleh summary, bicara tentang value chain atau rantai nilai itu ada 9 komponen, 5-nya adalah primary activity, ya, mulai dari inbound, kemudian di operation, ya, kemudian setelah diolah masuk ke outbound, di packaging sampai terdelivery, kemudian dilanjutin sama marketing and sales, baru masuk di services. Nah, setiap tahapan ini tentu butuh dukungan dari support activity. Support activity-nya apa aja? Nah, dia kan bisa masuk di setiap 5 tahapan ini. Dari procurement, ya, ngadain barang atau beli barang gitu ya. Dari teknologinya, dari orangnya, human resource-nya, sampai di infrastrukturnya, ya. Sampai di struktur perusahaannya gitu. Inilah yang nanti mendukung. Makanya tadi dijelaskan bahwa support mendukung primary, karena primary fungsinya menciptakan creation fisik, bukti sesuatu yang fisik sampai terjadinya penjualan gitu. Ya, mudah-mudahan dengan penjelasan saya tadi tentang value chain sedikit menambah pengetahuan tentang teman-teman bagaimana menganalisis kondisi internal perusahaan yang ingin diteliti, begitu ya, atau yang ingin kalian coba bedah dan analisis. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.